Halo semuanya, jadi kali ini aku mau ngejelasin the origin of bank dan the historical of bank. Jadi bank itu ada era apa aja sih, dan di dalamnya tuh ada apa aja. Nah, yang pertama itu aku mau tahu kalau misalkan bank itu berasal dari bahasa Italia yang berarti banco. And the first and the oldest bank itu Monte dei Paschi pada tahun 1472. Nah, yang pertama itu aku mau ngejelasin the type of bank. Nah, the type of bank itu ada apa aja sih? Yang pertama itu dia ada komersial bank. Nah, lalu yang kedua itu dia ada investment bank. Yang ketiga dia ada development bank. Yang keempat dia ada cooperation and saving bank. Nah, yang terakhir itu ada Islamic bank atau Syariah bank. Jadi, untuk komersial bank itu sendiri, bank komersial itu bertujuan untuk membantu kebutuhan masyarakat sehari-hari. Kayak misalkan contohnya mereka tuh melayani seperti tabungan, kredit, deposito, dan masih banyak lainnya. Nah, yang kedua itu untuk investment bank. Investment bank itu adalah bank yang berfokus kepada investasi dan mereka tuh tidak menerima simpan pinjam uang. Lalu yang ketiga itu ada development bank. Development bank itu adalah bank yang mendukung pembangunan ekonomi, kayak mereka tuh membiayai seperti untuk pembangunannya atau infrastrukturnya. Lalu ada Cooperation and Saving Bank. Jadi ini tuh adalah bank atau kelembagaan lembaga keuangan yang berbasis kooperasi, dan mereka tuh berfokus kepada tabungan dan juga bisa meminjamkan uang kepada para anggotanya. Lalu di sini itu ada yang terada Islamic Bank. Islamic Bank itu adalah bank yang sistemnya tuh berbasis syariah. Jadi mereka itu tidak memungut bunga sedikit pun. Gitu teman-teman. Nah, perbankan modern yang kita kenal pada saat ini bukan serta-merta langsung ada. Jadi dari perkembangan perbankan modern yang kita kenal saat ini sudah melewati perkembangan dari fase 5.000 tahun yang lalu, yang sudah melewati fase penyempurnaan, perubahan, bahkan konflik, sehingga kita bisa mengenal perbankan modern pada saat ini. Nah, sekarang aku di sini mau ngejelasin tentang tujuan utama Bank Indonesia yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 dan telah diubah pada Undang-Undang Nomor 4 pada tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Nah, tujuan yang pertama itu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, yang artinya Bank Indonesia itu harus bisa mengendalikan peredaran uang dan mengatur suku bunga agar kondisi ekonomi tetap dalam kondisi stabil. Nah, caranya itu dengan melakukan operasi pasar terbuka dan menetapkan suku bunga sebagai acuan atau BI rate. Nah, tujuannya itu agar harga barang tetap stabil dan juga bisa mengendalikan inflasi. Jadi tugas kedua itu yaitu mengatur dan menjaga keamanan proses pembayaran. Jadi Bank Indonesia itu harus memastikan bahwa proses pembayaran itu tunai maupun non tunai itu berjalan dengan aman dan lancar. Nah, tujuan yang ketiga yaitu mengatur dan mengawasi makroprudensial. Nah, maksudnya ini Bank Indonesia itu harus menjaga kesehatan sistem keuangan secara keseluruhan agar tetap stabil dan mengurangi resiko yang akan mempengaruhi perekonomian. Nah, dalam kondisi tertentu juga, bank dapat melakukan pinjaman darurat kepada bank yang sedang mengalami masalah likuiditas. Nah, selain itu, Bank Indonesia juga bertugas untuk menjaga kestabilan ekonomi dan juga mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Nah, lalu contoh bank yang ada di UK yaitu satu, kalau misalkan di ranah bank sentral itu contohnya itu ada Bank of England, yaitu bank sentral terbesar untuk seluruh masyarakat Inggris. Lalu yang kedua itu di ranah komersial itu contohnya ada HSBC, Barclays, Lloyds Bank Group, dan NatWest Group. Nah, ini tuh 4 bank terbesar yang ada di Inggris. Lalu terdapat Building Society. Nah, ada North White Building Society and Yorkshire Building Society. Nah, kalau untuk investasi itu ada Barclays Investment Bank, lalu ada HSBC Global Banking, and Rothschild & Co. Lalu di kategori Development Finance, yang pertama itu ada British Business Bank, lalu ada UK Infrastructure Bank. Nah, bank ini berperan untuk membantu usaha kecil dan juga membantu pembangunan infrastruktur. Nah, contoh di Amerika Serikat, bank sentralnya yaitu adalah Federal Reserve System atau The Fed yang memiliki 12 bank regional.
Di bank sentralnya terdapat Bank JP Morgan Chase, lalu ada Bank of America, Citibank, dan Wells Fargo. Itu termasuk bank-bank terbesar yang ada di Amerika Serikat. Nah, termasuk juga credit union. Ada Navy Federal Credit Union, ada State Department Federal Credit Union, dan ada Digital Federal Credit Union. Lalu di sistem development finance itu ada Fannie Mae, lalu ada Freddie Mac. Nah, lalu kita masuk ke dalam masa atau era. Yang pertama itu ada fase ancient. Nah, fase ancient ini dibagi menjadi 3. Ada era Mesopotamia, ada era Fenisia, dan juga ada era Yunani dan Romawi. Nah, di era pertama ini Mesopotamia sekitar 3000 sampai 500 sebelum Masehi, lahirlah perbankan pertama di dunia, dan juga masyarakat berinovasi bahwa mereka menyimpan gandum, emas, dan barang berharga mereka lainnya di kuil. Selain sebagai tempat penyembahan, kuil juga dipercaya sebagai tempat penyimpanan barang pada para masyarakat pada masa itu. Nah, yang kedua yaitu melakukan pinjaman kepada para petani dengan sistem bunga. Lalu yang ketiga itu mencatat transaksi mereka di lempengan tanah liat sebagai bukti dan juga sebagai tabungan. Nah, yang kedua itu ada Fenisia sekitar 1000 sampai 300 sebelum Masehi. Nah, bankir pedagang pertama bangsa Fenisia atau Syria atau Lebanon sekarang adalah pedagang laut ulung yang menyebarkan konsep keuangan ke seluruh Mediterania. Yang terlihat dari peta, kalau dia dari peta dari panah hijau putus-putus yang menyebar ke Maroko, Spanyol, dan Afrika Utara. Dan mereka memberikan inovasi. Yang pertama itu surat kredit. Jadi para pedagang tidak usah membawa emas fisik ketika mereka sedang berlayar jauh. Nah, yang kedua, sistem pembagian hasil antar pedagang untuk membiayai ekspedisi laut. Lalu adanya jaringan agen keuangan di setiap pelabuhan yang mereka singgahi. Nah, yang terakhir, mereka pada dasarnya itu menciptakan sistem transfer bank antar kota untuk pertama kalinya. Nah, lanjut ke The Babylon Trace pada masa Raja Hammurabi sekitar 1754 sebelum Masehi. Nah, muncullah aturan tertulis yang mengatur semua kegiatan perbankan seperti bunga pinjaman, aturan pedagang, sampai batas maksimum bunga agar tidak merugikan masyarakat. Nah, selain itu muncul ada Tamkarus sekitar 2000 sampai 1600 sebelum Masehi. Mereka adalah pedagang profesional yang juga berperan sebagai bankir pertama. Nah, mereka itu memberikan pinjaman kepada para pedagang, lalu juga menagih hutang, dan mereka bisa menukar barang dari luar negeri, dan juga mereka bekerja sama dengan pedagang dari berbagai kota lainnya. Nah, yang ketiga adalah era Yunani dan Romawi sekitar 600 sampai 400 sebelum Masehi. Yang pertama itu adanya trapezitai dari bahasa Yunani. Nah, mereka adalah bankir profesional yang duduk di balik meja, trapeza, dan meja. Nah, kata bank berasal dari bahasa Italia yang yaitu benko yang artinya bangku. Nah, yang kedua adanya penukaran mata uang antar kota, dan yang ketiga adanya hukum kontrak utang piutang. Masuk ke era 2 yaitu Egypt sekitar 3000 sampai 30 sebelum Masehi, Temple Banking and State Control. Nah, yang pertama itu Egypt merupakan peradaban terbesar kedua setelah Mesopotamia. Tapi bedanya kalau Meso itu mempunyai tanah, kalau Egypt itu nggak bisa karena mereka dikuasai oleh raja, dan juga mereka ada satu agama dan ada satu yang disembah. Dan yang disembah itu ada 2, yaitu menganggap Firaun sebagai Tuhan dan juga menyembah matahari. Dan negara itu lebih dominan itu di Egypt. Nah, yang kedua adanya grain banks, Egypt Agri-Eco, yang berasal dari grain yang dulunya sangat subur dan banyak produksinya. Maka dari itu dibuatlah grain banks agar para petani bisa mendeposit dan juga mentransfer uang untuk membayar utang dan juga pajak. Nah, yang terakhir adanya the Nile infrastruktur, yakni banjir membuat subur the fertile silt. Nah, lalu di era tersebut ada the Ptolemaic banking system sekitar 305 sampai 30 sebelum Masehi. Jadi setelah Alexander menaklukkan Mesir, sistem perbankan berkembang menjadi yang salah satu paling maju pada zamannya. Nah, lalu setelah itu dia membangun The Royal Bank of Alexandria, yaitu bank untuk khusus orang-orang kaya, dan juga dia membangun kantor. Nah, lalu muncullah the grain receipt and money, yakni para petani menyimpan grain nanti dikasih uang sebagai exchange. Nah, dari situ Alexandria menjadi pusat perdagangan dan sistem perbankan. Kemudian mempengaruhi sistem perbankan ke Yunani dan Romawi. Nah, lalu inovasi dari mereka itu yaitu negara, organized bank dan cabang. Yang kedua, book transfer. Yang ketiga, tanda terima diganti uang. Dan yang keempat, adanya intervention of tax. Nah, lanjut ke era ketiga, yakni era India sekitar 2500 sebelum Masehi sampai 1200 Masehi. Nah, yang pertama itu di era 2500 sebelum Masehi sampai 1900 sebelum Masehi, awal mulanya adanya lembah Sungai Indus yang munculnya adanya standarisasi bobot.
Nah, lalu di 1500 sampai 1200 sebelum Masehi, muncullah masa Rigveda, kitab Rigveda, yakni sistem praktik pinjam uang dengan menggunakan bunga. Lalu di era 300 sebelum Masehi atau pada masanya kitab Arthasastra mengatur suku bunga berbasis resiko dan juga aturan simpanan dan kemitraan. Nah, lalu pada era 300 sebelum Masehi sampai 500 Masehi atau pada masa Streni, adanya menerima simpanan dan juga memberikan kredit. Nah, yang terakhir, pada abad kuno sampai abad pertengahan atau pada masa sistem hundi, adanya sistem transfer jarak jauh surat hutang atau wesel dagang lintas wilayah tanpa perpindahan fisik tunai. Ya, kita masuk ke era 4, yaitu Cina era. Era ini dimulai pada 1000 sebelum Masehi sampai 1300 Masehi. Pada abad kelima dan seterusnya, aktor utamanya ialah biara Buddha. Fungsi finansialnya sebagai lembaga pegadaian pertama yang menjalankan pegadaian dengan jaminan barang fisik untuk mendapatkan modal di luar dukungan negara. Ya, masuk ke pada tahun 221 sampai 206 sebelum Masehi, aktor utamanya ialah dinasti Qin. Fungsi finansialnya di sini terdapat standarisasi mata uang lembaga bulat dengan lubang kotak secara nasional. Fungsinya apa? Fungsinya untuk mempermudah perdagangan wilayah luas. Selanjutnya di 206 sebelum Masehi sampai 220 Masehi, di sini aktor utamanya ialah dinasti Han. Fungsi finansialnya munculnya pelepas uang profesional dan pegadaian di beberapa kota besar dengan regulasi suku bunga dari negara. Ya, selanjutnya pada tahun akhir 700 sampai 800 Masehi, aktor utamanya ialah dinasti Tang. Fungsi finansialnya yaitu adanya sistem transfer berbasis jarak jauh, yaitu flying money. Sistem ini merupakan sistem kertas dari pengelolaan pemerintah yang bisa kita menyetor koin kita di ibu kota dan mencairkannya di daerah asal kita. Nah, pada tahun 960 sampai 1000 Masehi, di sini aktor utamanya ialah dinasti Song Jiaozi swasta. Fungsi finansialnya di sini munculnya uang kertas pertama di dunia, dimulai di Sichuan sebagai alat pengganti uang koin besi berat dan kemudian akhirnya jadi alat pembayaran. Nah, selanjutnya pada tahun 1023 Masehi, aktor utamanya ialah pemerintah dinasti Song Jiaozi resmi. Di sini fungsi finansialnya munculnya uang kertas pertama negara. Artinya pemerintah sudah mengambil alih penerbitan uang kertas dengan cadangan atau komoditas yang mereka miliki. Ya, pada tahun 1160 Masehi dan dinasti Yuan Mongol, aktor utamanya ialah dinasti Song Huizi dan dinasti Yuan. Fungsi finansialnya di sini terjadinya invasi uang kertas pertama di dunia. Penggunaan uang kertas ini didengar oleh Marco Polo dan mereka menyebarkannya ke barat. Marco Polo merupakan orang pertama yang menyebarkan uang kertas ke Eropa. Pada akhirnya inovasi yang ada di era Cina ini, inovasi utamanya meliputi yang pertama, munculnya uang kertas pertama di dunia, munculnya mata uang kertas pemerintah resmi pertama kali di dunia, dan terjadinya sistem transfer berbasis jarak jauh atau nama lainnya flying money, dan yang terakhir terjadinya inflasi yang tercatat dan terdokumentasi pertama di dunia. Ya, era kelima, era Yunani. Era ini dimulai pada 600 sampai 30 sebelum Masehi. Era ini memiliki yang namanya bank maritim. Kenapa ada bank maritim? Dikarenakan Yunani dekat dengan jalur perdagangan dan juga dekat dengan pantai. Ya, di Yunani ini juga ada yang namanya layanan trapezitai, yaitu bankir profesional swasta. Trapezitai di Yunani ini merupakan operator komersial swasta pertama dalam sejarah yang terdokumentasi secara jelas, terpisah dari sistem perbankan kuil. Layanan dari trapezitai ini merupakan satu, pertukaran alat mata uang, yang kedua deposit, dan yang terakhir pinjaman atau lending. Ya, selanjutnya dua inovasi utama yang ada di era Yunani ini, yang pertama kepastian hukum pinjam, dan yang kedua struktur berbagi resiko atau yang nama lainnya risk sharing. Ya, selanjutnya ada Roman Empire, era ke-6. Era ini dimulai pada 500 sebelum Masehi sampai 476 Masehi. Di era ini terdapat yang namanya lembaga perbankan Romawi atau Argentari. Argentari sendiri atau perak perak merupakan bankir swasta profesional yang beroperasi dari tabernae atau tokoh di sekitar forum Romawi. Argentari mengadopsi sistem Yunani yang dimana geografis dan presisi hukumnya yang lebih tinggi. Layanan dari Argentari sendiri meliputi satu, cambium, yang kedua rationes, yang ketiga kredita, dan yang terakhir pembiayaan lelang. Yang kedua ada perbankan publik atau mensari. Mensari merupakan bankir publik yang ditunjuk negara pada saat krisis finansial, tujuannya untuk menyuntikkan likuiditas. Nah, selanjutnya inovasi utama dari The Roman Empire. Di sini, di era ini, The Roman Empire menerapkan yang namanya hukum kontrak utama. Hukum kontrak utama meliputi satu, mutum atau kontrak pinjam, depositum, kontrak titipan, MTO vendito, kontrak jual beli, dan yang terakhir, societas atau hukum kemitraan. Nah, selanjutnya kehancuran perbankan Romawi. Kehancuran perbankan Romawi sendiri dipicu oleh beberapa penyebab. Penyebabnya ialah yang pertama, larangan riba, yang kedua itu pemerintah yang ikut campur, dan yang ketiga sistem perbankan yang rumit. Itulah beberapa faktor atau penyebab kehancuran perbankan Romawi. Nah, dampak dari kehancuran perbankan Romawi ini bisa kita lihat pada tahun 476 Masehi, yang dimana sistem perbankan canggih Mediterania lenyap. Eropa sendiri mengalami
kemunduran finansial dan butuh waktu 700 tahun untuk mengganti kecanggihan sistem Mediterania yang canggih itu dengan sistem yang setara. Ya, era ketujuh, era The Dark Age and its Pillar. Era ini dimulai dari 476 Masehi sampai 1000 Masehi. Kondisi awal pertengahan abad, di sini karena runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat menghilangkan infrastruktur perbankan formal di Eropa. Namun kebutuhan akan modal dan likuiditas tetap ada. Nah, karakteristik dari era ini juga yaitu The Dark Age and its Pillar, keuangan berubah menjadi dari sistem yang formal, dari institusional atau negara, menjadi sistem yang informal, lewat jaringan-jaringan kelompok spesifik yang memanfaatkan celah agama, geografis, dan hukum. Yang selanjutnya dasar hukum agama. Gereja Kristen sendiri melarang yang namanya melakukan riba atau penarikan bunga. Sesuai dengan kitab Ulangan dan filsafat Aristoteles yang mengatakan bahwa uang itu sifatnya mandul dan tidak beranak. Hukum agama Yahudi juga melarang riba, tetapi kepada sesama umat Yahudi saja. Hal ini menciptakan celok ekonomi di mana umat Yahudi bisa meminjamkan uangnya dengan bunga kepada peminjam Kristen. Nah, akibat dari hal ini, umat Yahudi pun dilarang masuk guild atau serikat dagang, dilarang memiliki tanah, dan juga dikeluarkan dari mayoritas profesi. Ya, selanjutnya muncul pedagang Lombard atau Lombard Merchant. Pedagang Lombard merupakan pedagang dari wilayah Italia Utara, tepatnya di wilayah Lombardi. Di sini dia mempertahankan jaringan-jaringan komersil dan juga fungsi perbankan dasar seperti pegadaian. Pedagang Lombardi atau orang-orang Lombardi sendiri punya habit untuk berdagang dan membuat jaringan perdagangan. Ketika Eropa Barat mengalami kemunduran atau Dark Age, peradaban Islam pun atau dunia Islam mengalami era keemasannya, yaitu Islamic Golden Age. Islamic Empire. Islamic Empire ada terdiri dari 9 era. Yang pertama ada Hawala, yang kedua ada Sultaja, yang ketiga ada Saf, yang keempat ada Mudaraba, yang kelima ada Musyarakat, yang keenam ada Murabaha, yang ketujuh ada Wakaf, yang kedelapan ada Jaringan Syaraf, yang ke-9 itu ada yang terakhir dan ada koneksi struktural ke perbankan Eropa. Dan juga di sini ada beberapa tokoh dari Islamic Empire yang dimana mempunyai kontribusi utama di dalam dunia perekonomian ataupun dunia kedokteran ataupun di dunia sosial itu sendiri. Yang pertama ada Al-Khwarizmi dari bidang matematika. Beliau menemukan konsep aljabar dan algoritma yang memperkenalkan angka nol. Kalau dalam dunia filsafat ada Al-Kindi, dia memperkenalkan filsafat Yunani ke Arab dan Muslim. Kalau di dunia astronomi, di sini kita akan memperkenalkan Al-Biruni. Dia di sini menghitungi bumi dan mempelajari gerak-gerak antar planet. Kita masuk era 9, era medieval Italy and the commercial revolution. Di era Italia, Firenze menciptakan alat keuangan yang menjadi fondasi modern, alat menjadi fondasi perdagangan modern. Yang pertama ada Bill of Exchange, yang kedua ada Pekan Raya Champagne, yang ketiga ada Bank Bardi dan Bank Peruzzi, yang keempat dan terakhir ada Double Entry Bookkeeping. Di sini akan saya menjelaskan. Di sini saya akan memberitahu di mana beberapa jabatan di Ordo Templar. Yang pertama jabatan Grand Master, level organisasi dia menjadi CEO top management. Yang kedua ada Marshal, dia sebagai jabatan Panglima Militer. Yang ketiga ada Knights yang dia menjabat sebagai pasukan elit. Di sini saya akan menyebutkan beberapa aktor yang memberi dampak antar keruntuhan Ordo Templar. Yang pertama ada Raja Philip. Yang pertama ada Raja Philip yang keempat. Yang kedua ada Paus Clement yang kelima. Yang ketiga ada Jacques de Molay. Yang keempat dan terakhir ada Baphomet. Kita memasuki era yang ke-10. Era ke-10 ada The Medici and the Holding Company. The Medici and the Holding Company itu dia menjelaskan bahwa the problem with early banks atau yang disebut masalah yang terjadi terhadap para bank-bank sebelum. Yang di sini saya juga akan menyebutkan beberapa keruntuhan dari keluarga Barty dan Peru. Yang pertama default bencana. Aktor utama dari default bencana itu sendiri ada Raja Inggris yang ketiga yaitu Edward. Yang kedua ada sabotase logistik. Dan aktor utama itu sendiri ada bangsawan hitam dari Venesia ataupun yang ketiga dan yang terakhir ada pengertian proksi. Aktor utama dari Vatikan Gereja. Di keluarga Medici sendiri itu mempunyai aktor-aktor penting. Kalau dari Giovanni di Medici, dia sendiri adalah pendiri Medici Bank. Kalau Commisso di Medici, dia adalah yang mempunyai pembangunan akan berkuasa. Dan pusat operasi mereka di Bank Medici itu sendiri terletak di Florence, Italia dengan cabang di Roma, Venesia, dan London. Klien utama mereka adalah bangsa-bangsa Vatikan atau bangsawan lokal dan para pedagang internasional. Dan di sini saya akan menyebutkan beberapa keruntuhan dari Bank Medici itu sendiri. Yang pertama ada kehilangan momentum finansial dan aktornya itu adalah Giovanni Salestro. Yang kedua yang lemahnya kedisiplinan elit.
Dan yang ketiga itu ada fungsi penyerap masalah. Di sini saya juga menyebutkan di mana kebangkitan ekonominya Medici dan puncak kelalaian Bank Medici itu sendiri. Dan yang ketiga yang terakhir itu titik acuan. Yang pertama, kebangkitan ekonomi Bank Medici itu ada aktor dari kunci Giovanni da Vinci yang puncak kelalaian, dan aktornya itu Lorenzo de Magnificence. Kalau yang ketiga dari aktor dari titik acuan itu adalah aktor ada Piero de Unfortunate. Setelah cabang utama Bank Medici melemah, kekuasaan itu bergeser ke cabang Lorenzo di tahun 1395 sampai 1440 melalui Cosimo I. Medici telah bertransformasi menjadi bangsawan hitam untuk mengkonsolidasikan kekuasaan melalui aliansi darat dengan monarki besar. Dan aliansi Medici itu menyebar ke seluruh Eropa, dan mereka memberikan titik-titik tertentu pada negara Eropa itu sendiri untuk melebarkan kekuasaan mereka. Yang pertama ada Prancis. Prancis itu di zamannya itu mempunyai pusat kekuatan militer yang paling kuat dan mempunyai budaya Eropa yang kental. Dan dampak bagi Medici itu sendiri menempatkan Catherine dan Marie untuk mengontrol kebijakan Prancis. Yang kedua ada Jerman sendiri itu mempunyai pemegang Kaisar Romawi, penguasa emas dunia yang baru. Dan dampaknya itu keluarga Medici itu mendapatkan legitimasi gelar Grand Duke melalui dukungan Kaisar dan kota Inggris itu sendiri. Mereka menghindari dari kota Inggris karena secara gagal bayar hutang dan pemisahan diri dari Katolik. Dan dampaknya dari Medici itu, Medici mempunyai kehilangan pengaruh terhadap Inggris yang nantinya memberikan celah pada keluarga bankir lainnya, seperti Rothschild. Era yang ke-11 ada The Fugger Family and Sovereign Lending. Muncullah keluarga Fugger itu sendiri, hasil pergeseran di dalam lingkar Black Nobility yang melihat aset Medici yang tidak terlalu berisiko atau tidak lagi efisien. Ketika keluarga Medici di Florence mulai terlalu sibuk dengan urusan seni dan diplomasi dan menjadi paus atau faksi Roma, Black Nobility membutuhkan operator lapangan baru yang lebih dekat dengan sumber daya dan ada di dalam geopolitik pertambangan. Keluarga Fugger dari Augsburg menguasai sesuatu yang tidak bisa dimiliki oleh Medici, yaitu aset fisik, pertambangan perak dan tembaga, dan efisiensi logistik. Kalau Medici di dalam efisiensi logistik, Medici berfokus kepada perbankan administrasi. Fugger menjadi penyokong dana utama bagi dinasti Habsburg, faksi Venesia dan Roma, dan mulai mengalihkan dukungannya kepada keluarga Fugger itu sendiri karena Fugger mampu menyediakan logam mulia yang dibutuhkan uang untuk mencetak uang Eropa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan era ke-12 yang berjudul The Genoese and the Piacenza Fairs dari tahun 1550 sampai 1650 century. Nah, di era ini itu, pusat keuangan Eropa itu berpindah dari Florence ke Genoa karena keluarga Medici di saat itu mulai melemah, sedangkan keluarga Fugger itu juga mulai kehilangan pengaruh, teman-teman. Dan pada akhirnya, Genoa ini menguasai penuh keuangan di Eropa pada era itu. Nah, inovasi terbesar mereka ini adalah membuat pasar keuangan tertutup, yang dimana sebelumnya pasar keuangan itu terbuka untuk para pedagang. Sedangkan Piacenza Fairs ini pasar keuangan tertutup, yang dimana hanya boleh bankir tertentu yang boleh ikut. Nah, di Genoa ini juga memperkenalkan konsep yang namanya utang pemerintah jangka panjang, yang dimana ketika pemerintah meminjam uang, mereka itu cukup membayar bunganya saja setiap tahunnya, dan tidak harus langsung melunasi uang pokoknya itu. Nah, yang membuat Genoa ini terkenal karena Genoa ini mengatur keuangan Spanyol, walaupun Spanyol itu mempunyai banyak emas dan perak dari Amerika, tapi Spanyol itu membutuhkan lebih banyak uang untuk biaya-biaya perang seperti membiayai tentara, menjalankan pemerintahan, sehingga Genoa tuh mengasih pinjaman terlebih dahulu ke Spanyol. Setelah itu mereka boleh membayar ketika emas dan perak dari Amerika ke Spanyol itu sudah sampai, teman-teman. Selain itu, mereka juga menciptakan sistem yang bernama Piacenza Fairs. Nah, Piacenza Fairs ini bisa dibilang tuh kayak base camp-nya bankir antar negara untuk melunasi hutang, mengatur nilai tukar mata uang, dan juga menghitung transaksi antar bank. Sehingga mereka tuh nggak perlu membawa emasnya kemana-mana karena itu lebih efisien. Nah, dari sistem tadi itu muncullah konsep yang namanya interbank market, di mana itu tuh transaksi antar bank yang masih dipakai di dunia perbankan sampai saat ini. Nah, tapi kejayaan Genoa tuh gak berlangsung lama karena Genoa ini terlalu bergantung sama Spanyol. Saat beberapa kali Spanyol tuh gak bisa bayar utang, Genoa tuh juga ikut rugi besar kan. Ditambah lagi Amsterdam yang pada saat itu menjadi pusat perdagangan dan juga perbankan yang lebih modern, sehingga Genoa tuh digantikan dengan Amsterdam. Jadi pusat keuangan tuh berganti lagi dari Genoa ke Amsterdam. Nah, selanjutnya kita masuk ke era 13, yaitu Bank of Amsterdam.
kalau sebelumnya bank itu dikuasai sama orang-orang kaya, nah di Bank of Amsterdam di era ke-13 ini mereka tuh disupport penuh sama pemerintah kota. Pada saat itu perdagangan internasional itu sangat amat berkembang pesat, teman-teman. Jadi karena mata uang di setiap negara berbeda-beda dan menjadi lebih rumit untuk menghitungnya, Bank of Amsterdam ini menawari solusi di mana pedagang itu cukup menyimpan duit logam di bank dan akan dihitung kadar emas dan peraknya. Setelah mereka dihitung, hasil dari kadar emas dan peraknya ini akan dicatat nilainya ke dalam rekening mereka, teman-teman. Nah, Amsterdam ini berkembang menjadi pusat perdagangan dunia karena pada saat itu Belanda ini menjadi pusat perdagangan terbesar pada saat itu karena banyak kapal yang berdatangan dari Asia, Afrika, dan juga Eropa. Dan juga pada saat itu Amsterdam tuh menjadi titik kumpulnya para pedagang, investor, dan juga orang-orang dari negara lain. Nah, karena aktivitas ekonomi yang sangat besar, pada saat itu Amsterdam menjadi bank yang paling dipercaya di era itu. Nah, kita lanjut ke era 14 yaitu Bank of England. Nah, pada tahun 1694, Inggris itu sedang berperang dengan Perancis. Karena Inggris sedang berperang, maka Inggris membutuhkan dana yang lebih banyak. Nah, lalu datanglah sekelompok investor yang menawarkan pinjaman kepada pemerintah dan dengan sebagai gantinya mereka mendapatkan izin untuk mendirikan Bank of England. Nah, mereka juga mempunyai hak untuk mencetak uang sesuai dengan nominal pinjaman yang diberikan kepada pemerintah. Dan pada saat itu muncullah yang namanya konsep bank sentral modern. Nah, hal baru yang diperkenalkan Bank of England ini adalah national debt atau utang negara modern. Di mana ketika pemerintah itu meminjam uang, mereka tidak harus langsung melunasi seluruh utangnya. Yang penting pemerintah ini rutin untuk membayar bunganya di setiap tahunnya atau di setiap bulannya. Dan surat hutang ini juga bisa diperjualbelikan kepada orang lain. Jadi saat investor itu membutuhkan uang, investor ini bisa menjual surat hutang ini kepada orang lain. Dan sistem ini tuh banyak dipakai di berbagai negara, teman-teman. Nah, Bank of England ini mempunyai tugas sebagai lender of the last resort, yaitu menjadi penolong ketika bank-bank lain itu mengalami krisis keuangan, yaitu ketika nasabah dari bank lain itu menarik uang yang nominalnya tuh besar, sehingga Bank of England ini menawarkan pinjaman kepada bank-bank lain ini. Tapi sistem itu juga pernah mengalami krisis besar, yaitu South Sea Bubble pada tahun 1720, di mana pada saat itu harga saham itu naik sangat amat drastis karena banyak orang yang berharap untuk mendapatkan keuntungan, tetapi nyatanya harga saham pada saat itu sangat amat jatuh, jadi banyak investor yang rugi. Nah, dari peristiwa Bank of England ini, pasar keuangan itu seharusnya lebih diawasi agar tidak ada ekonomi yang berlebihan. Selanjutnya kita akan membahas era ke-15 yaitu The Rothschild Network dari tahun 1760 sampai 1900. Awal mulanya itu, Mayer Amschel Rothschild hanya seorang pedagang koin di Frankfurt, lalu dia dipercaya untuk mengelola kekayaan William from Hesse-Kassel, dan bisnisnya itu berkembang menjadi jaringan perbankan terbesar di Eropa pada saat itu. Nah, untuk memperluas bisnisnya ini, Mayer Amschel ini menempatkan 5 putranya di 5 kota terbesar pusat keuangannya di Eropa, yaitu London, Paris, Frankfurt, Wina, dan Napoli. Cara ini tuh menghasilkan informasi dan transaksi yang lebih cepat. Keunggulan Rothschild pada era itu adalah menerima informasi lebih cepat dari kurir dan juga merpati pos. Nah, menerima informasi lebih cepat ini menjadi keuntungan yang sangat besar untuk Rothschild family. Nah, seiring berjalannya waktu, pengaruh Rothschild ini semakin berkembang karena banyak negara yang membutuhkan dana atau pinjaman untuk membiayai perang. Nah, Rothschild family ini juga bekerja sama dengan kerajaan-kerajaan dan bangsawan untuk mengelola keuangan. Nah, Rothschild family ini juga dikenal sebagai keluarga yang kerap membantu mengatur pinjaman dan keuangan di berbagai negara Eropa. Nah, ada faktor-faktor kesuksesan Rothschild family. Yang pertama itu adalah jaringan internasional. Jadi karena ada banyak anggota keluarga di berbagai negara, mereka tuh bisa langsung mengirim uang dan informasi yang sangat cepat. Nah, yang kedua itu bisnis yang kuat. Rothschild family ini dipercaya sama pemerintah untuk mengelola pinjaman dan investasi yang sangat besar. Dan yang terakhir ada sistem yang efisien. Karena kerjasama dan komunikasi keluarga mereka yang baik membuat bisnis mereka tuh terus berkembang sampai saat ini. Nah, selanjutnya di era ke-16, di abad 19, itu sistem keuangan sedang meningkat, teman-teman. Jadi, mata uang suatu negara ditentukan oleh seberapa banyak emas yang mereka miliki. Itu disebut dengan gold standard. Dengan adanya gold standard, perekonomian tuh lebih stabil, terus abis itu nilai tukar mata uang lebih stabil, terus abis itu inflasi lebih terkendali, dan perdagangan antar negara juga lebih baik. Nah, tapi tetap ada kekurangannya. Kekurangannya ini ketika perekonomian sedang lesu, pemerintah tuh nggak bisa asal cetak uang. Mereka tuh harus mengikuti jumlah emas yang mereka punya. Jadi mereka nggak bisa asal cetak gitu, guys. Selain di sisi keuangan, di abad ke-19 ini, perkembangan industri juga sedang berkembang pesat, teman-teman. Jadi dibangunnya rel kereta api, pabrik, dan juga tambang. Oleh karena itu, para perusahaan sangat amat membutuhkan investor, butuh banget modal yang besar kan untuk bangun semua itu.
Nah, maka dibentuklah investment bank. Investment bank ini tujuannya untuk membantu para perusahaan yang membutuhkan investor, terus abis itu membantu perusahaan juga yang sedang kesulitan dan lain-lain. Maka dibentuklah investment bank. Nah, tokoh yang paling terkenal itu JP Morgan. Jadi dia cukup berperan di investment bank ini, di perbankan ini, guys. Nah, walaupun udah ada investment bank, krisis itu tetap bisa terjadi. Ketika bank memiliki banyak masalah, terjadi masalah, terus masyarakat berbondong-bondong untuk menarik duit mereka, akhirnya terjadi krisis. Nah, disitulah JP Morgan membantu memimpin untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, setelah peristiwa tersebut, pemerintah sadar bahwa mereka membutuhkan bank sentral dan akhirnya dibentuklah Federal Reserve. Nah, selanjutnya di era 17, itu menjadi latar belakang lahirnya Federal Reserve. Jadi, sebelum Federal Reserve ini dilahirkan atau benar-benar resmi, itu pejabat pemerintahan dan juga bankir melakukan pertemuan di Jekyll Island untuk melakukan meeting. Nah, meeting ini berisi tentang penyusunan bank sentral dan akhirnya resmilah Federal Reserve. Nah, tugas dari Federal Reserve ini sederhananya untuk mengukur suku bunga, mengontrol jumlah peredaran uang, terus habis itu membantu bank ketika krisis dan juga menstabilkan sistem keuangan, teman-teman. Nah, lanjut ke era 18. Jadi, walaupun sudah ada bank sentral, tetap bisa ada krisis, teman-teman. Seperti yang terjadi pada 1929, di mana banyak ribuan bank yang bangkrut dan juga tabungan para nasabah yang hilang. Oleh karena itu, pemerintah membentuk namanya Glass-Steagall Act. Jadi itu untuk memisahkan antara bank komersial dan juga bank investasi, dan juga membentuk FDIC, yaitu Federal Deposit Insurance Corporation. Tujuannya untuk menjamin uang para nasabah. Nah, selanjutnya setelah tadi berbagai krisis terjadi dan juga Perang Dunia Kedua berakhir, akhirnya para negara itu mencari cara agar perekonomian negara itu lebih stabil. Akhirnya lahirlah Perjanjian Bretton Woods di 1944. Nah, perjanjian tersebut berisi tentang dolar yang menjadi mata uang utama dunia, dan juga dibentuknya IMF, yaitu International Monetary Fund, dan World Bank. Jadi IMF ini sebagai yang memastikan moneter internasional, dan World Bank ini menjadi pusat bank internasional gitu, teman-teman. Nah, jadi Bretton Woods ini ternyata nggak bertahan lama karena Presiden Nixon pada 1971 akhirnya memberhentikan penukaran dolar dengan emas. Nah, setelah pemberhentian itu, akhirnya negara-negara ini menggunakan sistem fiat money, yaitu uang yang nilainya didasarkan oleh kepercayaan terhadap pemerintah, bukan lagi pada emas. Nah, selanjutnya kita masuk ke era terakhir, yaitu digital banking. Di era modern ini, perbankan ini tuh udah berubah banget, teman-teman. Sudah mengikuti perkembangan teknologi juga, dan bahkan kita sekarang untuk transaksi-transaksi sudah bisa lewat internet, mobile banking, dan lain-lain gitu kan. Terus juga selain itu juga terbentuk seperti PayPal, Wise, serta cryptocurrency seperti Bitcoin yang teknologinya blockchain. Nah, dari perkembangan teknologi tersebut, akhirnya bank sentral juga ikut berkembang, berinovasi. Akhirnya membentuk CBDC, yaitu Central Bank Digital Currency. Nah, CBDC ini merupakan mata uang digital yang resmi, teman-teman, di bawah naungan bank sentral. Bedanya dia dengan cryptocurrency ini, kalau CBDC ini dia di bawah naungan bank sentral, jadi masih dalam pengawasan pemerintah. Itu. 네 눈앞에 왔잖아 내가 여기 있잖아 너의 입술로 말해